Asli mungkin bosan cuma minum teh. Kalau Ryan dan teman barunya nggak muncul tiba-tiba. Ya Tuhan, itu zombie. Ya, jadi apa kamu belum pernah lihat zombie sebelumnya? Asli, kamu kelihatan enak. Kamu keberatan kalau aku menggigit lengan kecilmu? Ah, tidak. Emma, kita membicarakan ini. Jangan gigit orang. Tapi dia terlihat sangat enak. Asli, sekarang takut untuk bergerak. Seseorang beri makan Emma. Siapkan sendok besar, sedang, dan kecil. Tantangan ini segera dimulai. Kotoran dan cacing, hidangan yang cocok buat zombie. Kesempurnaan dalam mangkuk. Kapan aku bisa memakannya? Iya, ini menjijikan. Pertama, kita harus cari tahu berapa banyak yang harus dimakan. Rian yang malang dapat yang paling banyak. Asli tidak terlalu senang dengan porsi sedang. Tapi nggak ada yang lebih kesal dari Emma. 1 sendok kecil? Apa kamu bercanda? Ayolah. Menurut etiket zombie, aku boleh makan pakai tangan. Kemarilah sayang. Ada apa ini? Ini aneh. Manis. Ini bukan kotoran dan cacing. Yang biasa aku makan, bahkan gak mirip. Yak. Setiap orang harus nyobain. Asli memasang wajah pemberani dan mengambil cacing untuk diseruput. Lebih baik tutup matamu. Oh, hey, ini enak banget. Ternyata ini adalah cacing gummy yang manis. Asli kelewat bahagia dan reaksinya bikin Emma mual. Rian masih nggak ngerti dan nggak yakin yang ada di mangkuk itu bisa dimakan. Dia tidak mungkin lebih salah. Itu bisa dan harus dimakan. Jadi keluarkan sendoknya dan segera ambil. Aku dapat sendok sedang. Aku akan ambil banyak coklat, remah, dan kotoran ini. Oh, jangan lupa cacing yummy-nya. Aku yakin nafsu makan Asli berkembang jadi seukuran Emma. Yang masih lapar tapi nggak tahan lihat Rian menjejali wajahnya dengan banyak permen yang menjijikan. Cocok buat Rian. Buat dia semua kalau gitu. Itu tadi mengecewakan. Aku sedih banget. Wow, semangkuk besar mie ramen. Aromanya lumayan. Asli bahkan nggak mau nyobain. Emma dan Rian punya harapan pada sesendok besar. Semoga kalian sukses. Ayo lihat. Asli diberi kartu sendok ekstra besar. Men, aku dapat makanan paling sedikit. Dan aku pengen banget makan mie ini dalam porsi besar. Aku bahkan nggak bisa dapat apa-apa. Ini nggak adil. Terserah. Itu berarti aku cuma dapat kuahnya. Menjengkelkan. Tapi lumayan. Sekarang giliranku. Siniin. Akhirnya aku bisa makan. Bau ini bikin pusing. Dan ini terlihat mirip cacing. Oh iya, itu lebih baik. Bagaimana kamu bisa bikin zombie tersenyum? Beri mereka mie. Saat Emma menikmati apa yang dimilikinya, Asli berusaha buat nangis. Air matamu bikin hidangan ini lebih asin. Bukan yang kamu mau, kan? Enggak, aku nggak bisa, aku nggak mau. Yak. Itu yang ditunggu Emma dan Rian. Mereka dengan senang hati menerkam itu dan menjilat mangkuknya sampai bersih. Aku teriak, kamu teriak, kita semua teriak minta es krim. Kecuali buat zombie Emma yang belum pernah nyobain sebelumnya. Mari kita lakukan dan bagikan kartunya sebelum ini meleleh. Aku dapat yang sedang. Aku senang dengan itu. Emma dapat kartu sendok besar dan Rian yang kecil. Dia harus cepat dan hati-hati menyendok porsinya. Yap, seperti itu. Nikmatilah. Ice cream adalah bom.com. Yum. Asli nggak buru-buru melihat bagaimana Emma akan makan es krim dingin dengan sendok besar itu. Perhatikan Emma, begini cara orang makan. Wow, sangat lembut dan lezat. Aku nggak percaya kita dapat makanan enak di babak ini. Ini sangat dingin. Aku merinding. Baiklah, sekarang giliranku. Aku ambil makanan tidak menggugah selera ini untuk zombie. Kamu nggak bercanda, Asli? Ini dingin banget. Aku nggak bisa gerak, tolong. Emma berubah jadi lollipop zombie. Asli, Rian tidak menyadarinya. Masuk ke sana dan bantu zombinya. Hangatkan dia. Apa itu berhasil? Hei, apa-apaan ini? Apa ini kutub utara atau semacamnya? Emma sudah kembali, tapi dia membuat dua lainnya ketakutan. Emma mau mengulangi perjalanan ke daratan beku dan ambil es krim.
Tapi tidak kayaknya cukup untuk hari ini. Tidak ada lagi es krim untuk zombie. Tunggu saja, aku akan mendapatkanmu lagi. Tidak ada yang nolak Nutella. Bener kan? Itu enak. Semua orang bilang gitu. Setidaknya itu benar untuk manusia. Tapi zombie, sepertinya ada kemungkinan itu akan mirip kotoran. Aku tidak keberatan. Jangan sampai ini manis. Berhenti. Itu bukan cara kerjanya, Emma. Ya ampun, kamu lucu. Apa kamu lupa sama sendoknya? Beri aku kartunya. Aku akan bertanggung jawab untuk memutuskan takdir di babak ini. Tapi mana yang aku mau? Besar, sedang, atau kecil? Hei Emma, kamu gak boleh melakukan itu. Bahkan zombie harus ikut aturan. Baiklah Ryan, ambil sendok besarmu dan tersenyumlah. Dan ini medium untukmu Asli. Dan aku lihat tidak ada yang mengeluh. Aku memutuskan tidak ambil resiko kali ini. Aku baik-baik saja dengan sendok kecil. Momen besarnya ada di sini. Buka. Zombie akan bertemu Nutella. Dan lihat itu. Emma terkejut bahwa produk manusia ini sangat mirip dengan camilan favoritnya. Lumpur. Secara tekstur mirip dan rasanya lebih enak dari tanah. Emma jatuh cinta sama coklat. Wow, Emma, kamu harus berbagi dengan yang lain. Asli mencoba menumpuk Nutella di sendok sedangnya sebanyak mungkin. Ryan selesai menunggu dengan sabar. Dia bisa dapat lebih banyak dari siapapun. Kecuali sendok besar itu nggak akan muat ke dalam toples. Ryan, sepertinya aku memberimu kartu yang benar. Hai Asli, lihat ini lucu banget. Tapi Ryan nggak mau nyerah. Kamu tahu bahwa Nutella adalah makanan jari? Ryan berpikir begitu. Oh ya, ini bahkan lebih baik daripada pakai sendok. Lezat. Ryan, wajahmu tertutup Nutella. Jenggot kecil yang bagus, berantakan banget. Bola mata dan kecoak remuk. Oh, itu makan malam impian bagi zombie. Tapi mimpi buruk bagi Ryan dan Asli. Tolong beritahu aku ada sesuatu yang normal dan bisa dimakan di sini. Ryan takut banget melihat kartu apa yang dia dapat. Medium. Asli beruntung dengan sedikit dan Emma adalah pemenang hari ini. Dia akan menyerang hidangan itu dengan sendok terbesar. Hai Asli, ambil bola matanya. Ya ampun, apa itu di mulutku? Bagus, lumayan juga. Kunyah dan telan dengan cepat. Kunyah dan telan. Sekarang aku mau melupakan bahwa aku pernah makan kayak gitu. Ya Tuhan, sekarang aku harus mengulangi penampilan Asli. Apa kamu sudah gila? Ini luar biasa. Ryan secara mengejutkan mampu melahap hidangan zombie yang lezat ini dengan mudah. Gak ada yang nyangka kan? Dia masih mencoba menahan sendoknya. Emma dengan semangat mengambil semua yang tersisa. Dia menjilat bibirnya melihat bola mata licin dan cakar yang menyeramkan. Oh, ini berlebihan. Wow, Emma menghirup sesendok camilan zombie itu dengan cepat. Ryan dan Asli kaget. Apa dia mematahkan rahangnya? Dia bahkan tidak mengunyah dan makanannya hilang. Laba-laba ini harus menemukan jalan ke perutku. Dan itu disiapkan pas untuk seleraku. Yum. Sekarang apa itu? Semangkuk darah? Asli seperti biasa hampir pingsan. Ryan juga. Emma fokus pada hidangan ini. Sampai dia tidak memperhatikan dan menggerogoti kartunya. Hei, Emma, hentikan. Halo. Oke, aku baik-baik saja. Yeay, aku dapat sendok ekstra besar. Aku akan menyerang benda ini. Asli nggak bisa lolos dengan posisi sedang. Itu berarti Ryan bisa bernafas lega. Dia cuma menderita sedikit kali ini. Haruskah kita mulai? Ryan berusaha sekuat tenaga untuk dapat setetes kecil cairan lengket itu. Asli tidak bisa lolos dengan langkah itu. Emma agak terkejut Ryan benar-benar melakukannya. Ini nggak seburuk yang aku kira. Itu cuma semangkuk pasta tomat yang tidak berbahaya. Tapi aku nggak akan kasih tahu Asli dan Emma. Biarkan mereka cari tahu sendiri. Asli mengumpulkan tekad terakhirnya dan dengan sendok sedang di tangan dan tatapan waspada. Dia mencoba meyakinkan dirinya untuk makan sebanyak yang seharusnya. Meskipun dia lebih suka tidak melakukannya. Satu gerakan menuju mulutnya dan... Tidak, aku tidak tahan. Ini asam, pedas, dan kotor. Menjijikan. Emma pikir kalau Asli membencinya, itu berarti dia akan menyukainya. Izinkan aku menyelesaikan ini. Dan untuk itu, aku punya ukuran super. Aku melihat merah, darah merah. Akhirnya... Sesuatu telah menguasai Emma sepenuhnya. Apa dia akan menyelesaikannya? Atau kepalanya akan berputar menghentikan langkahnya?
Tidak, dia kembali ke dirinya dan sekarang menyekap sebanyak mungkin. Ya, Ryan, dia akan membersihkan piring itu dalam sekejap. Sesuatu yang mustahil buat kamu dan Ashley adalah berjalan-jalan di taman sekarang. Nah, luar biasa, apaan ada lagi di sini? Babak final akan menampilkan M&M's yang cerah, beraneka warna, dan lezat. Babak ini Ashley berharap dapat sendok besar. Ryan juga tidak akan menolak. Jadi tidak heran kalau Emma tidak terkesan. Permen kecil itu jauh dari serangga dan darah. Bagaimana dia bisa memakannya? Saatnya melihat siapa yang dapat apa. Berikan kartunya Emma. Di babak terakhir ini, zombie kelaparan kita berharap dapat sendok kecil. Istirahat yang sulit, Emma. Ashley telah menarik kartunya. Tantangan tidak dikenal karena keadilannya. Kamu tahu kan? Ryan membawa pulang hadiah besar berupa sendok sayur. Itu berarti Em harus makan lebih banyak permen dari yang dia rencanakan hari ini. Astaga, sendok ini kecil banget. Tapi aku punya cara mengisinya. Aku harus hati-hati atau mereka akan jatuh. Jangan sampai. Ups, benturan tak disengaja dari Emma menjatuhkan semua ke atas meja. Tapi Ashley tidak membiarkan hal itu menghentikannya. Tidak ada yang menghalangi dia dan permen. Apakah Emma akan berbagi cintanya pada M&M's? Kayaknya itu tidak akan terjadi. Bagaimana kalian makan ini? Emma, kamu nggak mengerti apa-apa tentang makanan enak. Ini adalah favoritku. Aku nggak percaya kamu nggak suka. Pelajaran yang dipelajari, M&M tidak dibuat untuk zombie. Tapi untuk Ryan, oh ya, keberuntungan ada di pihakku. Aku akan melahapmu. Sayang sekali Ashley cuma dapat satu. Emma mau bertukar kartu dengannya dalam sekejap, kalau dia bisa. Tapi aturan ada karena suatu alasan dan karena mereka harus puas dengan porsi yang telah ditentukan. Tantangan selesai. Mereka lagi berkumpul untuk nonton film akhir pekan. Dan tentu saja semua orang bawa snack sendiri-sendiri. Tapi Hailey punya lebih banyak daripada Rachel. Hei, itu tidak adil. Aku mau keripik sebanyak itu juga. Tunggu, kalian belum lihat mangkuk besar Fred? Itu dia. Wow, dia bisa makan semua itu. Dengan sekejap cuma tinggal remah-remah. Fred dengan jelas berpikir ke depan. Berapa kantong yang kamu tuangin ke dalam mangkuk itu? Semua yang kamu lihat? Hai Fred, bukankah kamu mau berbagi snack sama temenmu ini? Ya, dan aku juga. Maaf, tapi tidak. Ini hanya cukup untuk aku. Ayo Fred, kamu bisa nyisain dikit. Kamu punya cukup buat makan semua orang. Hati-hati Fred, mereka merencanakan sesuatu dan sepertinya mau mengambil alih keripikmu. Hei, apa-apaan? Ini milikku, lepaskan mereka. Hati-hati atau itu semua akan tumpah. Lihat, sudah kubilang. Oh yeah. Ya, kalau kamu mau berbagi sama kami, kamu nggak akan kehilangan semuanya. Dan sekarang lihat apa yang terjadi. Itu tadi kesukaanku. Sini kalian berdua. Waktunya ronde pertama. Mereka sangat siap untuk makan. Terutama Fred yang camilannya baru saja dicuri. Fred, jangan khawatir karena akan ada semua jenis camilan enak untuk dicicipi. Lebih dari yang kamu kira. Pertama, mari kita tentukan bagian masing-masing. Ya, tunjukkan ke kami. Ya ampun, sekali lagi aku dapat yang paling sedikit. Haha, girls, keadilan telah ditunjukkan dan bagian terbesar pasti jadi milikku. Dan aku dapat bagian yang biasa aja. Haruskah kita lihat apa yang menunggu kalian di bawah itu? 3 piring brokoli. Itu pasti enak, ya kan Fred? Kenapa Fred? Apa kamu gak suka sayuran segar? Ini untuk menunjukkan kepadamu bahwa yang besar belum tentu lebih baik. Rachel, tunjukkan kepada mereka. Sebenarnya tidak seburuk itu. Lebih baik dari yang aku kira. Makan sayuran tidak terlalu buruk kalau cuma sedikit. Oke, giliranku sekarang. Ini enak. Hailey, kamu seperti herbivora. Suka makanan kelinci ya? Sedikit berubah habis makan snack itu. Mau jadi vegan? Baiklah, Fred. Jangan biarkan mereka mengalahkanmu. Robohkan pohon itu. Oh, tidak. Aku tidak bisa makan ini. Apa ini?
Itu adalah kotak hukuman, Fred. Mereka yang menolak untuk melakukan tantangan dan makan apa yang ada di sana dapat hukuman. Aduh, astaga. Bersiaplah, Bu. Rahel dan aku nggak ikut tanggung jawab sama ini. 1, 2, 3. Bam! Bentarlah, Fred. Keadaan bisa berubah. Langsung saja ke intinya. Apa yang kita makan dan berapa bagiannya? Ini adalah pertaruhan untuk mereka. Tapi semuanya adil dalam cinta dan tantangan. Semoga aku lebih beruntung kali ini. Oh, menurutku kamu akan beruntung. Atau tidak? Semua tergantung apa yang dimasak untukmu. Saatnya mengangkat tutupnya. Serius? Kentang goreng? Nah, itu apa yang kamu mau katakan? Oh iya, sedikit makanan berminyak baik untuk jiwa kita. Akhirnya. Oh no. Sungguh, 1 kentang goreng? Ini sama aja nggak dapat apa-apa. Sedangkan Rahel dan Fred punya pesta kentang. Hanya saja jangan biarkan orang tuamu tahu, atau mereka tidak akan mengizinkanmu makan itu lagi. Oke. Makanlah teman-teman, jangan biarkan mereka tunggu. Wow, Fred, apa kamu yakin bisa menangani itu semua? Ya, tentu saja kamu bisa, dan nikmati suguhan itu selagi bisa. Hey, apa yang kalian berdua lakukan? Kalian udah punya sendiri. Sekarang duduklah di sana dengan tenang dan lihat aku makan. Yum, aku bisa makan ini seharian. Siap atau tidak? Sekarang waktunya untuk ronde ketiga. Semua orang masih sama gugupnya. Kalian tidak akan pernah tahu berapa banyak porsi atau apa yang akan kamu rasakan. Itulah yang bikin tantangan ini asik. Ini bisa jadi sesuatu yang tidak akan pernah kamu sentuh dalam hidupmu kalau bukan karena tantangan. Tapi tidak ada jalan keluar di sini atau menghadapi konsekuensinya. Dan siapa yang mau diberi sesuatu yang lebih buruk? Mari kita lihat hidangan terbarunya. Apa itu? Rumput laut? Sepertinya begitu. Ini adalah lebih buruk. Apa ini bisa dimakan? Oh, dan baunya. Kamu duluan. Kamu perlu memberi contoh untuk mereka bagaimana menangani makanan eksotis. Nah, tidak terlalu buruk kan? Dan Rahel, bagaimana menurutmu? Seseorang sedang berlayar mencari bantuan. Apa isi kotak ini? Apa? Telur di kepalaku? Oh, tega banget sih. Kali bagaimana denganmu? Makanlah, Nona. Hey, kamu kenapa? Bangunlah. Rahel paham, dia dan Hailey sudah berteman dengan lama. Dan dia tahu bahwa Hailey cuma mencoba menghindari rantangan. Kami tahu apa yang kamu lakukan. Tarik kertasnya. Aku harus kena telur di kepalaku juga. Astaga. Kalian mau manggil? Aku di sini untuk membantu kalian. Tangkap. 1 dan 2. Nah, sekarang ini jadi makin asik. Berikan benda ini. Jadi orang yang membagikan kartu itu menyenangkan. Secara teori kamu bisa melakukan sulap dan bikin kamu dapat yang terbaik. Tapi sepertinya Fred mengacoknya dengan lebih baik. Dan siapa tahu apa yang disajikan lebih baik, dapat piring besar atau kecil. Ada satu cara untuk mengetahuinya. Buka tutupnya, guys. Wow, snack keju. Nah, itu baru enak. Salah satu dari mereka beruntung, yaitu Hailey. Lihatlah gunung di depannya. Gunungan keju. Fred mengira dia berada di atas angin. Dan lihat bagaimana hasilnya. Jadinya yang terbaik dari kita, nikmatilah piring kecilmu. Akhirnya sesuatu yang ingin aku makan. Rahel, ayo balapan. Mereka jelas bisa makan. Di mana mereka meletakkan semuanya? Kalian lapar banget atau apa? Bahkan kalian tidak mengunyah. Jangan sampai tersedak ya. Habiskan aja segera.
Nggak perlu mengoleskan garam di lukaku. Ada apa denganku di keripik hari ini? Aku bukan handuk. Ini berlebihan, guys. Besar, yang terbesar. Aku mau piring besar. Aku punya perasaan yang baik dan aku nggak akan cuma ngeliatin makanan enak kali ini. Maaf, tapi kali ini yang terbaik dan terbesar jadi milikku. Sedang, setidaknya aku nggak dapet yang kecil, lumayan. Ya, mari kita lihat jenis makanan apa itu. Yes, yang aku harapkan. Aku tidak keberatan. Kenikmatan Italia dihidangkan untuk mereka. Kalian mengharapkan sesuatu yang menggugah selera, kan? Ya, begitulah. Nggak ada yang lebih enak dari pizza. Setiap pecinta kuliner punya gaya favoritnya sendiri. Dan mencicipi sedikit demi sedikit bukanlah ide yang buruk. Iya kan, Rahel? Fred, kenapa buru-buru? Nggak ada yang mau ngambil punyamu kok. Atau apa itu terlalu lezat sehingga kamu tidak bisa menahan diri? Oke, tidak ada keluhan dariku. Semuanya baik-baik saja. Henny tidak main-main dan juga nggak bikin berantakan. Nah, serebetnya lumayan. Dan dengan potongan sebesar itu sepertinya akan berguna. Semoga berhasil. Bagaimana orang sekecil itu bisa menyelesaikan potongan besar itu? Dengan senang hati tentunya. Begitulah. Rahel, beraninya kamu. Oh, Rahel, itu nggak baik. Aturan bilang simpan tanganmu untuk dirimu sendiri. Dan karena melanggar aturan, aku khawatir kamu harus membayar. Buka. Apa? Tidak. Satu sendok wasabi. Aku gak suka makan pedas. Meskipun begitu, menurutku tidak ada yang siap untuk tugas semacam ini. Sisi baiknya, tidak ada yang bisa mengejutkanmu setelah ini. Dan kamu bisa membual kepada semua orang bahwa kamu mampu mengatasi yang terburuk. Itu pedas, aku terbakar. Setelah semua makanan yang berbeda, sekarang waktunya memulai ulang. Tentu saja menyenangkan berbaring di pantai atau berjalan-jalan sedikit dari kalori itu. Wow! Tapi permainan tetap berlanjut dan kita semua melakukannya untuk jangka panjang. Bagaimana mereka akan bereaksi sama kartu yang mereka dapat adalah misteri saat ini. Sebelum mereka tahu apa yang harus mereka makan. Oh, yes! Oreo! Wow! Enak! Sepertinya doamu terkabul. Suguhan ini agar kalian bisa sedikit rileks dan menikmati kue favoritmu bersama teman-teman terdekat tanpa khawatir tentang hal ini. Dan tidak peduli berapa banyak yang ada di piringmu, kita semua berteman di sini. Dan aturan tidak menjelaskan apapun tentang berbagi. Untuk apa, sahabat? Apa aku benar? Bagaimana menurutmu? Sepertinya Fred akan sangat berterima kasih dan bahagia kalau kalian mengumpulkan sumber daya kalian. Bukankah begitu? Hey! Okay. Oh, yes! Wow, benarkah? Apa ini semua untukku? Kurang tepat, ini untuk kita semua. Ditambah susu akan lebih enak. Hadirin sekalian, boys and girls, demi kesenangan kalian, kami bawakan semangka. Berukuran besar, sedang, dan kecil. Silakan pilih. Sebenarnya memilih pilihanmu akan lebih akurat. Tentu saja itu tetap lezat tidak peduli berapa ukurannya. Kalian tidak akan pernah salah dengan semangka. Biarkan kartunya jatuh dimanapun mereka mau. Datanglah ke papa. Benda ini lebih besar dari kepalaku. Jadi Haley, bagaimana kabar semangka minimu? Jangan bilang itu tidak enak. Menurutku kamu hanya iri sama yang lain. Wow, Rahel, bagaimana kamu melakukannya? Apa kamu master buah ninja? Alat peraga untuk keterampilanmu? Yes. Ini sangat berair dan lezat. Terlambat.
gerakanmu, atau kalian akan makan semuanya. Dan kulitnya juga. Fred, kamu siap mengikuti itu? Cool. Semangka, ini jadi buah terbesar dan terbaik. Oh ya, aku kenyang. Garis finish sudah terlihat untuk mereka. Yang tersisa adalah babak final hari ini. Dan itu menjanjikan sesuatu yang istimewa. Kami tidak bisa menyelesaikan tantangan tanpa Big Bang. Siapa yang siap melihat apa yang ada di meja dan untuk grand final ini? Cabai? Nah, itulah yang aku sebut panas. Apa pendapatmu? Apa kalian siap untuk mulai? Lakukan itu. Oke. Saatnya menunjukkan diri. Aku kepanasan, terbakar. Cukup pertunjukannya, Fred. Aku harap dia tidak membuat kalian takut. Helen, kamu baik-baik saja? Air. Hei, kita bisa minum air? Nggak ada yang bilang tadi. Ini ambil terakhir, semuanya boleh. Rahel, aku kasihan sama kamu. Tapi kamu harus melakukan ini. Ini manis. Tidak mungkin. Aku tidak percaya dengan keberuntunganku. Siapa yang tahu bahwa cabai bisa begitu enak? Pagi yang biasa dimulai sedikit berbeda untuk setiap orang. Fokus Chelsea adalah pendidikan, Zoe sarapan, dan Jess masih di tempat tidur. Magnus, segera kehidupan mereka masing-masing akan berubah di luar pengenalan. Belum sepenuhnya jelas bagaimana, tetapi masing-masing baru saja memilih warna mereka. Dan tugas itu telah selesai. Kuning menjadi milik Zoe, seperti yang baru saja dia temukan. Betapa anehnya ini. Apakah ini suatu pemicu? Dan Jessica diberi warna merah. Ada apa ini? Dari mana semua ini berasal? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan bagaimana gadis-gadis ini akan hidup di dunia monokrom? Mari kita lihat. Sangat perlu mencuci rambut. Satu-satunya cara untuk memulai horror. Sekarang untuk melihat kantung di bawah mataku ini. Apa? Rambutku? Apa yang terjadi padanya? Meskipun... Aku lumayan suka. Jessica sendiri pun tidak bisa memilih warna yang lebih baik. Warna cerah dan tak terlupakan seperti itu sangat cocok untuknya. Tidak semua orang bisa menampilkan perubahan drastis seperti itu dengan mudah. Memang Jess tidak punya pilihan dalam hal ini, tapi dia tetap terlihat luar biasa. Zoe sepenuhnya setuju bahwa gaya rambut baru Jess luar biasa. Namun, bagaimana gadis-gadis ini akan menangani hidup dalam satu warna tanpa merasa bosan? Makanan juga tidak akan menjadi pengecualian bagi mereka. Ayo lihat siapa pilihan makin sang berdikar setelah berkurang drastis. Yang satu hanya memiliki pilihan merah dan yang lain hanya kuning. Ayo pelayan! Pasta kuning disemprot dengan jus dari kuning. Lemon, tanpa hiasan. Dengan karena potongan payung. Ukuran potongannya tergantung selera koki dan masukkan apapun yang mungkin Anda tambahkan. Halo! Dan sekarang tentu Untuk saja. Red Corps. Jangan lupa tentang minuman. Tak perlu dikatakan, mereka berwarna merah. Secara hormat, selamat makan. Tidak ada yang akan iri pada Jess di sini. Cabai merah yang pedas adalah hidangan pertamanya. Tidak ada potongan semangka atau irisan stroberi untuk gadis kita hari ini. Bahkan tidak ada tomat yang berair. Mungkin karena cabai itu sewarna merah yang paling merah. She dilewati Zoe Neckfield Elson untuk mengeluh. Pasta asam masih lebih baik daripada tidak ada makanan sama sekali.
Anda berusaha untuk mencuri penembakan mantel Anda menuju ke kamar mandi, tetapi di cermin, bayangan Anda tidak menunjukkan Anda, melainkan Anda yang monokrom. Apa-apaan ini? Dan ketika teman sekamar Anda berada dalam situasi yang persis sama, meskipun dengan warna yang berbeda, segalanya menjadi semakin menegangkan. Entah bagaimana, kalian berdua harus bisa mengatasi ini. Kalian pasti bisa. Strategi sama sekali untuk cuy kesdain seperti lapor yang akan segera menunggunya. Pada waktu yang tepat, teman-teman. Tunggu saja dan lihat. Sebuah pelajari. Tuhan warna untukmu, Chelsea. Septri berwarna merah untuk Chelsea. Dan while siapa yang berikut menyadarinya, warna hijau yang megah itu sendiri yang memilih Chelsea. Dan sekarang dia tunduk pada kekuatannya. Tidak peduli apapun yang dia mungkin. Tidak ada perlawanan. Itu menarik. Sedang dilipskan cengkeramannya padanya. Echam sejujurnya berpakaian dan menggunakan aksesori dalam satu warna tidak terlalu buruk selama dilakukan dengan gaya. Tapi ketika warna tertentu itu menutupi semua di sekitar Anda, pena, buku catatan, dan telepon, itu sudah agak berlebihan. Dan bagaimana Anda bisa menjelaskan situasinya kepada orang lain? Hijau memilih saya hari ini, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa? Sesuatu memberitahu saya itu tidak akan berjalan lancar. Jika Anda mengizinkan ungkapan ini, mengapa rumput selalu lebih hijau di sisi lain? Mengapa kita tidak bisa bahagia atau setidaknya berdamai dengan apa yang kita miliki? Siapa mga masinari nona? Zoe punya nanas dan Jess punya Skittles dan Strawberry. Apa ini? kalau bisa berwarnanya cenderung hawet sangat menakjubkan. Tapi punyaku. Aku hanya merasa kecewa. Rumput laut. Ayo! Ini the right thing. Pasti Bapak Saya tidak tidak dan percaya hijau pada yang enak di luar sana. Cobalah melihat sisi positif dari segala hal, teman-teman. Seperti betapa cerah dan cerianya loker Zoe sekarang. Itu akan membuat siapapun merasa lebih baik. Meskipun tampaknya Zoe tidak terlalu senang dengan semua yang dia temukan. Namun, karena situasinya tidak bisa diubah, dia harus menerima dan menikmati salah satu camilan kuningnya. Oh, wow. Hoodie and first year terbaik. Sekarang juga. Oh, saya nggak pikir ini sudah selesai. Mungkin kesen, saya gila, tapi saya yakin ini jauh lebih semerah sebelum saya mencucinya. Ya sudah, yang penting adalah ini bersih. Dan sebenarnya, warna ini lebih cocok untuk saya. Why there were newer summaries sembunyiin di sini di suatu tempat? Tidak kudas. Jackpot. Jangan sisi keringin kain, swapnya sejauh sesuai detail untuk mengumpulkan permen warna kalian dari tumpukan. Waktu berlalu lebih cepat para wanita. Anda tidak ingin warna Anda berpikir Anda tidak mencintainya lagi. Lebih baik. Hanya beberapa detik tersisa.
aku! So we are tanggap magdupay sa har it threat di ko ba marangis. May mag-recording board upon. Hal? Kuning? Merah? Bagaimana ini bisa terjadi? Oh, wow. Itu semua hanya momen ajaib. Tidak ada yang benar-benar terjadi. Tapi mungkin lebih buruk jika itu benar-benar terjadi hari ini.